Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas akhir kami untuk mata kuliah Sistem Teknik Kontrol Dasar dengan judul Kontrol Step Motor DC 12 volt menggunakan metode PID analog. Next. Berikut ini merupakan anggota kelompok kami, yaitu ada Dava Nurul Isa Wijaya dan saya sendiri, kemudian dan Adelia Ferhani. Next, pengenalan PID. PID atau disebut dengan kepanjangan proporsional integral derivatif merupakan teknik kontrol yang banyak digunakan untuk rekayasa kontrol. Kendali kontrol PID ini terdapat 3 macam kendali yang dikombinasikan, diantaranya proporsional, integral, dan derivatif, di mana dari ketiga parameter tersebut dapat menentukan kualitas respon dari suatu kontrol. Teknik kontrol PID sangat banyak diterapkan dengan berbagai metode yang bervariasi. Salah satunya yaitu adalah perancangan kendali step motor DC yang menghasilkan kendali PID sesuai spesifikasi yang diinginkan. Kontrol PID dapat bekerja dengan mekanisme umpan balik ataupun feedback, di mana dapat mengoreksi error di antara nilai pengukuran dengan nilai penyimpangannya. Sistem kontrol PID dapat digunakan secara terpisah atau bersamaan sesuai dengan kebutuhan, karena setiap kontrol PID memiliki keunggulannya. Di antara lain adalah kontrol P atau proporsional dapat mempercepat rest time, kontrol integral dapat mengurangi error atau kesalahannya, dan derivatif dapat mengurangi baik overshot maupun undershot. Kemudian untuk persamaan dari 3 kombinasi tersebut sebagai persamaan di bawah ini. Next. Selanjutnya ada kontrol proporsional. Suatu kontrol yang memiliki keunggulan dapat mempercepat rise time dan mengurangi error dari sistem kontrol. Kontrol ini disebut juga sebagai penguat atau amplifier yang dapat diatur. Oleh karena itu menyebabkan output yang dihasilkan sebanding dengan nilai konstanta pengali dikalikan dengan kesalahan penggerakannya. Kemudian ada kontrol integral. Suatu kontrol yang dapat mengurangi nilai overshoot dan dapat mempercepat steady state. Kontrol integral tidak dapat bekerja sendiri karena sifat dari kontrol ini sebagai penyeimbang dari sistem kontrol yang dibuat, sehingga kontrol ini sering dikombinasikan dengan kontrol lain. Kemudian ada kontrol derivatif, suatu kontrol yang dapat memprediksi nilai kesalahan error yang akan terjadi karena sifatnya sebagai diferensial. Prediksi diketahui berdasarkan nilai error sebelumnya, sehingga dapat menghasilkan nilai output yang stabil. Kontrol ini dapat dikombinasikan baik dengan kontrol integral maupun kontrol proporsional integral. Selanjutnya saya lanjutkan ini untuk rangkaian PID. Jadi yang pertama ini adalah skema dari rangkaian PID analog dari referensi. Kami menggunakan dari buku Industrial Control Electronic Application and Design, pembuatannya Michael Jacob. Di sini kita lihat bahwa pertama di bagian kiri itu kita menggunakan komparator untuk menentukan errornya, dan itu di seri langsung dengan proporsionalnya, karena kan tadi di awal dibilang bahwa proporsionalnya buat anuan dari errornya. Nah itu langsung di seri proporsionalnya. Di bawah itu integrator kita menggunakan FET, dan diferensiator menggunakan rangkaian op-amp sebagai diferensiator. Dan rangkaian PID itu dijadikan satu di summer atau di summing junction-nya menggunakan op-amp juga, dan ditaruh di akhir. Terus mungkin selanjutnya kita melakukan simulasi dengan menggunakan Proteus untuk rangkaian PID analog yang sesuai referensi. Kita lakukan sama referensi yang tadi kita dapat, namun karena kita ingin mengendalikan dari motor, maka di sini kita menggunakan transistor NPN sama PNP
dan kapasitor itu untuk mendrive motor. Jadi hanya sebagai drivernya saja. Nah, di simulasi ini itu didapatkan hasil ketika potensiometer yang paling bawah itu dia dikurangi atau diarahkan ke ground. Berarti kan di situ dia tidak 12 volt ya, maka ntar terjadi di op-amp yang sebagai error atau buat mengcompare dari tegangannya, karena tidak sama 12, dia itu mendrive suatu sinyal ke error, ke P sama ke I. Sementara derivatifnya itu juga melakukan pengolahan sinyal, jadi ntar dari P, I sama D-nya itu masuk ke summingnya, dan dia mengeluarkan suatu sinyal untuk mendrive motor di transistornya itu. Jadi nanti dia bakalan mengeluarkan keluaran voltage 12 volt sekian detik, harus 1 detikan. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilihat. Nah, ini merupakan rangkaian hardware PID kami. Jadi yang paling kiri itu adalah potensi untuk menggerakkannya, dan yang itu terus yang bagian pojok kiri atas itu adalah proporsional, terus yang pojok kiri bawah itu I-nya, generatornya. Jadi itu IC-nya kelihatan beda sendiri karena itu pakai yang FET. Terus yang kanan itu adalah D-nya, derivatifnya, dan yang atas itu summing-nya. Dan nanti dari summing itu ada 2 kabel yang menuju ke motor. Jadi mungkin selanjutnya itu bisa dilihat pada simulasi PID. Jadi mungkin ini bisa di-play. Mungkin kalau nggak bisa, coba ganti rapi yang share screen untuk bagian simulasinya. Dan ini bisa kita lihat ketika video simulasi. Nah, ini bisa kita lihat ketika potensio kita putar, motor akan melakukan sekitar 1 putaran. Yang kita putar dia bakal 1 putaran lagi, 1 putaran lagi. Dan ini ketika ada di multimeter, ketika dia diberikan perbedaan tegangan di komparatornya itu, dia akan mengeluarkan sekitar 9 volt, tapi itu sangat cepat. Jadi di multimeter nggak begitu terlihat kalau dilihat dari video. Tapi itu bakal ngedrive sekitar 9 volt dalam sekitar tidak sampai 1 detik. Tapi mengapa di sini dia muternya bisa sekali? Karena motor yang kami gunakan itu dia motor DC yang gear, dia 300 rpm. Jadi kalau sesuai referensi itu dia memakai DC yang tidak ada gearnya. Jadi mungkin ada pengaruh stepnya di situ. Dan ketika potensio dikembalikan menjadi 12, itu ada sedikit kebocoran voltage yang mungkin diakibatkan karena penggunaan kapasitor yang ada di sini. Nah, itu muatannya masih tersimpan di volt. Maka ketika udah ngedrive, dia masih mengeluarkan
beberapa ini masuk turun ke bawah. Dan mungkin untuk kedepannya, untuk melanjutkan, mungkin setelah output dari summer-nya itu dapat digunakan filter RC, tapi kemarin kita masih belum sempat dikarenakan waktu yang terbatas. Jadi mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, baik sekian pemaparan presentasi dari hasil proyek tugas akhir kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.